Analisis teks editorial. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Abiseka Radia Sumarjaya absen 1, Ida Bagus Wisnu Wikananda absen 15, Keira Aiko Rahmadiza absen 18, dan yang terakhir Nikade Aniding Vidya absen 26. Teks editorial. Teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi dari redaksi terhadap suatu isu atau masalah aktual. Isu bisa meliputi masalah politik, masalah sosial, juga masalah ekonomi. Di mana pada kesempatan kali ini, kami akan membahas isu masalah sosial yang berjudul Jemput Bola Tangani Gagal Ginjal. Berikut adalah teks editorial yang akan kami analisis. Untuk analisis yang pertama, kita akan menganalisis struktur teks editorial. Untuk struktur teks editorial dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, masalah atau pernyataan pendapat, berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat, berupa pernyataan atau teori yang akan diperkuat oleh argumen. Kemudian bagian yang kedua ada argumentasi, yaitu bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan tesis. Bisa berupa pernyataan umum, data hasil penelitian, pernyataan para ahli, atau fakta-fakta yang dapat dipercaya. Untuk yang ketiga, penegasan ulang, yaitu berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Berikut adalah pembagian struktur pada teks editorial yang akan kami analisis. Selanjutnya, kita akan menganalisis kaidah kebahasaan pada teks editorial. Yang pertama, menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawabannya. Mengapa pertanyaan pada kalimat retoris tidak memerlukan jawaban? Alasan utamanya karena respon atau jawaban dari kalimat sebelumnya sudah dijelaskan. Pertanyaan yang diajukan hanya berfungsi untuk menonjolkan poin respon tersebut yang dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan tersebut sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu atau setidaknya dapat mengubah pandangan pembaca terhadap isu yang dibahas. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat retoris. Yang pertama, kalimatnya muncul hanya sebagai efek yang memberi penekanan. Yang kedua, pengungkapannya tidak mengharapkan respon. Dan yang ketiga, jawaban kalimatnya sudah jelas dan tidak ada makna ambigu. Kalimat retoris dapat menjadi kalimat sindiran atau ejekan halus terhadap orang lain. Ini karena isinya cenderung sopan dan tidak frontal. Kalimat ini juga bisa digunakan sebagai nasihat yang penyampaiannya terselubung atau tidak langsung agar penerima tidak merasa tersinggung sekaligus menjadi refleksi atau introspeksi diri karena mengungkapkan sesuatu yang jawabannya sudah jelas. Contoh kalimat retoris berdasarkan teks editorial Jemput Bola Tangani Gagal Ginjal terlihat pada kalimat yang pertama, kemudian muncul pertanyaan, apakah produsen yang bersangkutan bersedia sukarela melapor? Dan kalimat yang kedua, masa iya sanksinya hanya penarikan obat? Kalimat ini termasuk kalimat retoris karena jelas kalimat tersebut merupakan sindiran halus kepada para produsen sirup obat yang mengandung cemaran EG dan DEG, di mana sang redaktur tidak percaya atau tidak yakin jika para produsen bersedia sukarela melaporkan hasil pengujian obat mereka secara mandiri dan jujur. Kalimat tersebut juga berfungsi menonjolkan kalimat sebelumnya yang bertujuan agar para produsen sirup obat bersedia sukarela melaporkan hasil pengujian obat mereka demi mempercepat proses penanganan kasus gagal ginjal akut ini. Kemudian kalimat yang kedua. Kalimat ini jelas termasuk kalimat retoris karena kalimat tersebut merupakan respon atau jawaban dari kalimat sebelumnya yang sudah dijelaskan bahwa sanksi yang diberikan kepada para pelanggar ketentuan tersebut tidak cukup jika hanya menarik edaran obatnya saja. Karena hal tersebut juga telah banyak memakan korban jiwa. Kalimat tersebut berupa sindiran dari redaktur bagi para produsen obat yang tidak terima jika sanksi yang diberikan hanya penarikan obat saja. Sindiran itu juga bertujuan agar para pelanggar ketentuan tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
dan bersedia mendapatkan sanksinya sekaligus menjadi refleksi diri bagi mereka. Penggunaan kata-kata populer. Kata populer adalah kata yang umum digunakan dalam kehidupan masyarakat. Artinya, kata ini umum diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dan dipakai dalam percakapan sehari-hari. Penggunaan kata populer bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami isi teks editorial. Dikatakan kata populer jika memiliki padanan kata yang disebut kata kajian. Kata kajian adalah kata yang maknanya hanya terbatas pada suatu bidang tertentu sehingga bersifat lebih spesifik daripada kata populer. Dapat dikatakan baik kata kajian maupun kata populer saling bersinonim satu sama lain. Berikut contoh kalimat-kalimat dalam teks yang mengandung kata populer. Temuan kejadian gagal ginjal akut pada anak di berbagai daerah terus bertambah. Kata daerah dalam kutipan kalimat berikut merupakan kata populer karena bersifat umum dan digunakan dalam keseharian. Adapun padanan kata kajian dari kata daerah adalah zona atau kawasan. Kalimat berikutnya. Di Aceh misalnya, bila 2 hari sebelumnya Ikatan Dokter Anak atau IDAI menyebut angka 18 kasus, kemarin menjadi 26 kasus. Kata angka dalam kutipan kalimat berikut merupakan kata populer karena bersifat umum dan digunakan dalam keseharian. Adapun padanan kata kajian dari kata angka adalah nominal. Berikutnya, jumlah kasus terbanyak masih di DKI Jakarta dengan peningkatan temuan dari 50 kasus per 18 Oktober menjadi 71 kasus. Kata jumlah dalam kutipan kalimat berikut merupakan kata populer karena bersifat umum dan digunakan dalam keseharian. Adapun padanan kata kajian dari kata jumlah adalah total. Kalimat selanjutnya. Pola jemput bola mesti diterapkan mengingat kebiasaan masyarakat kita yang gemar membeli dan menggunakan obat tanpa melalui anjuran petugas kesehatan. Kata kebiasaan dan petugas kesehatan dalam kutipan kalimat berikut merupakan kata populer karena kata kebiasaan digunakan dalam keseharian dan kata petugas kesehatan masih bersifat umum. Adapun padanan kata kajian dari kata kebiasaan adalah rutinitas dan untuk petugas kesehatan bisa berupa apoteker atau dokter. Berikutnya, ketika penderita akhirnya dibawa ke puskesmas atau dilarikan ke rumah sakit, gangguan ginjal sudah masuk stadium lanjut. Kata penderita dalam kutipan kalimat berikut merupakan kata populer karena bersifat umum dan digunakan dalam keseharian. Adapun padanan kata kajian dari kata penderita itu adalah korban atau pasien. Berikutnya, penyisiran kasus secara agresif juga akan sangat membantu mempercepat identifikasi penyebab secara akurat karena pengujian memiliki sampling yang lebih besar. Kata besar dalam kutipan kalimat berikut merupakan kata populer karena bersifat umum dan digunakan dalam keseharian. Adapun padanan kata kajian dari kata besar adalah masif. Selanjutnya adalah menggunakan kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk atau pronomina demonstrativa adalah kata ganti yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau masalah lain yang menjadi fokus alasan. Kata ganti penunjuk meliputi ini, itu, tersebut, sini, situ, sana, begini, begitu, dan demikian. Berikut ini kalimat-kalimat yang menggunakan kata ganti penunjuk. Kalimat pertama, yaitu penyakit ini sudah begitu meresahkan dengan catatan persentase kematian di RSCM sebagai pusat rujukan mencapai 65%. Kata ini mengacu pada penyakit gagal ginjal akut yang diderita anak-anak. Kalimat kedua, itu sudah lebih dari separuh provinsi di Indonesia. Kata itu mengacu kepada jumlah sebaran kasus gagal ginjal akut pada anak yang mencakup sedikitnya 20 provinsi. Kalimat ketiga, kedua senyawa itu diduga kuat menyebabkan kematian puluhan anak di Gambia, Afrika Barat. Kata itu mengacu kepada senyawa etilen glikol atau EG dan dietilen glikol atau DEG. Kalimat keempat, bukan itu saja. Badan POM meminta produsen sirup obat yang berpotensi mengandung cemaran EG dan DEG untuk melaporkan hasil pengujian mandiri. Kata itu mengacu kepada penarikan kelima sirup obat. Kalimat 5, terlebih bila obat itu terbukti menimbulkan kematian. Kata itu mengacu kepada sirup. Kalimat 6, jika begitu, tidak mengherankan bila tingkat kematian begitu tinggi.
Kata begitu mengacu kepada tindakan hanya menunggu laporan dari rumah-rumah sakit atau puskesmas. Kalimat 7, dengan semua laporan pertambahan kasus tersebut, jumlah total kejadian yang diduga gagal ginjal akut pada anak sangat mungkin sudah menembus 240 kasus. Kata tersebut mengacu kepada kasus gagal ginjal akut. Kalimat 8, pemerintah seperti hanya menunggu sampai penyebab definitif penyakit tersebut diketahui, baru bertindak cepat dan tegas. Kata tersebut mengacu kepada penyakit gagal ginjal akut. Yang keempat, menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah konjungsi atau kata hubung yang menyatakan sebab akibat. Kata yang termasuk konjungsi kausalitas adalah sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, akibatnya, dan sehingga. Pemakaian konjungsi kausalitas ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkenaan dengan masalah yang dikupasnya. Berikut kalimat-kalimat yang menggunakan konjungsi kausalitas pada teks editorial tersebut. Yang pertama, padahal semestinya otoritas bergerak agresif menemukan kasus-kasus yang diduga gangguan ginjal lewat fasilitas-fasilitas kesehatan hingga posyandu di seluruh daerah. Itu sebabnya penetapan status KLB sangat krusial untuk memulainya. Kemudian kalimat yang kedua, penyisiran kasus secara agresif juga akan sangat membantu mempercepat identifikasi penyebab secara akurat karena pengujian memiliki sampling yang lebih besar. Kemudian kalimat yang ketiga, posisi otoritas begitu lemah karena mengandalkan kesukarelaan. Kemudian yang keempat, oleh karena itu, perlu kiranya dibentuk satgas atau ditunjuk juru bicara agar informasi terkait gagal ginjal akut lewat satu pintu dan tidak semakin membingungkan masyarakat. Selanjutnya, kita akan menganalisis verba mental dan verba material yang terdapat pada teks editorial tersebut. Yang pertama, verba mentalnya terdapat pada kalimat 1. Penyakit ini sudah begitu meresahkan dengan catatan persentase kematian di RSCM sebagai pusat rujukan mencapai 65%. Kalimat yang kedua, mereka menderita gagal ginjal akut setelah meminum sirup obat parasetamol buatan India yang ternyata mengandung etilen glikol dan dietilen glikol. Kalimat yang ketiga, penanganan terkesan lamban dan setengah-setengah. Kemudian untuk verba materialnya terdapat pada kalimat 1, padahal semestinya otoritas bergerak agresif menemukan kasus-kasus yang diduga gangguan ginjal lewat fasilitas-fasilitas kesehatan hingga posyandu di seluruh daerah. Kalimat yang kedua, Badan POM mesti menegakkan aturan dengan aktif memastikan tidak ada produk yang melanggar ketentuan. Kalimat yang ketiga, namun pemerintah belum juga menetapkannya sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Selanjutnya adalah informasi dalam teks editorial. Yang pertama, aktual. Berita yang aktual adalah berita terbaru yang ditulis berdasarkan kejadian yang sesungguhnya. Teks editorial ini bersifat aktual karena isu yang dibahas yaitu penyakit gagal ginjal akut baru saja terjadi dan sedang hangat dibicarakan. Yang kedua, faktual. Berita yang faktual adalah berita yang dibuat berdasarkan hal, keadaan, atau peristiwa nyata. Teks editorial ini bersifat faktual karena isu yang dibahas bersifat nyata dan benar-benar terjadi. Hal ini ditunjukkan oleh bukti-bukti hasil laporan yang dicantumkan dalam teks tersebut. Misalnya, jumlah kasus terbanyak masih di DKI Jakarta dengan peningkatan temuan dari 50 kasus per 18 Oktober menjadi 71 kasus. Yang kedua, catatan persentase kematian di RSCM sebagai pusat rujukan mencapai 65%. Yang selanjutnya adalah opini. Opini merupakan pendapat, pikiran, atau penilaian seseorang terhadap suatu permasalahan. Opini dalam teks editorial dapat berupa penilaian, kritik, prediksi, harapan, dan saran penyelesaian masalah. Berikut beberapa opini yang terdapat dalam teks yang berjudul Jemput Bola Tangani Gagal Ginjal. Pertama, ada penilaian. Penilaian merupakan pertimbangan penulis editorial disertai data pendukung alasannya. Kalimatnya, namun pemerintah belum juga menetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB.
Penanganan terkesan lamban dan setengah-setengah. Lamban dan setengah-setengah merupakan penilaian penulis editorial terhadap pemerintah. Selanjutnya ada prediksi. Prediksi artinya memperkirakan nilai pada masa yang akan datang dengan menggunakan data masa lalu. Contoh kalimatnya, jumlah kasus terbanyak masih di DKI Jakarta dengan peningkatan temuan dari 50 kasus per 18 Oktober menjadi 71 kasus. Dengan semua laporan pertambahan kasus tersebut, jumlah total kejadian yang diduga gagal ginjal akut pada anak sangat mungkin sudah menembus 240 kasus. Kalimat tersebut merupakan prediksi redaktur dari data yang tercantum pada kalimat sebelumnya. Selanjutnya ada kritik. Kritik merupakan kecaman atau tanggapan mengenai baik atau buruknya suatu tindakan yang akan atau sudah dibuat. Contoh kalimatnya, tidak ada salahnya pula mewajibkan semua balita diperiksakan kondisi ginjal mereka, bukannya hanya menunggu laporan dari rumah sakit atau puskesmas. Jika begitu, tidak mengherankan bila tingkat kematian begitu tinggi. Kalimat tersebut merupakan kecaman redaktur dari sikap pemerintah dalam menangani kasus gagal ginjal akut. Dari kutipan-kutipan opini yang sudah saya paparkan, kita dapat mengetahui bahwa redaktur memberi tanggapan yang ditujukan kepada pemerintah. Selanjutnya yang ketiga adalah saran atau alternatif solusi. Masalah atau isu merupakan sebuah hal yang akan selalu muncul di dalam teks editorial, di mana di dalam setiap kemunculannya kita akan dituntut untuk memiliki sejumlah solusi atau alternatif dalam menyelesaikannya. Setiap orang tentu saja akan memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menyelesaikan sebuah masalah, dan hal ini akan sangat bergantung pada pola pikir dan kemampuan seseorang untuk menganalisis dan memilih sebuah jalan penyelesaian yang terbaik bagi masalah tersebut. Alternatif solusi adalah sebuah solusi dari sebuah isu atau masalah untuk dikemukakan yang paling mudah untuk disampaikan kepada audiens atau pembaca. Hal ini bertujuan untuk mencari jalan keluar atau titik terang dari masalah yang dihadapi penulis mengenai editorial yang ditulisnya. Alternatif solusi yang ditawarkan redaksi harus bersifat netral, tidak memihak, dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas. Saran atau alternatif solusi pada teks editorial tersebut ditunjukkan pada pernyataan berikut. Pola jemput bola mesti diterapkan, mengingat kebiasaan masyarakat kita yang gemar membeli dan menggunakan obat tanpa melalui anjuran petugas kesehatan. Sebarkan informasi tentang gejala penyakit gagal ginjal akut ke rumah-rumah tangga, terutama yang memiliki balita. Tidak ada salahnya pula mewajibkan semua balita diperiksakan kondisi ginjal mereka, bukannya hanya menunggu laporan dari rumah-rumah sakit atau puskesmas. Jika begitu, tidak heran bila tingkat kematian begitu tinggi. Pernyataan tersebut jelas ditawarkan sebagai solusi alternatif oleh penulis di editorialnya. Pernyataan tersebut merupakan solusi dari sebuah masalah. Masalah pada pernyataan tersebut berupa maraknya kasus gagal ginjal akut. Sedangkan solusi yang ditawarkan berupa masyarakat diminta untuk mengonsumsi obat dengan anjuran petugas kesehatan, menyebarkan informasi tentang gejala penyakit gagal ginjal akut ke rumah-rumah tangga, kemudian juga mewajibkan semua balita diperiksakan kondisi ginjal mereka. Solusi ini ditawarkan agar kasus kematian gagal ginjal akut pada anak ini tidak bertambah banyak dan bisa diatasi. Saran atau alternatif solusi selanjutnya terdapat pada pernyataan, namun pemerintah belum juga menetapkan sebagai kejadian luar biasa. Penanganan terkesan lamban dan setengah-setengah. Pemerintah seperti hanya menunggu sampai penyebab definitif penyakit tersebut diketahui, baru bertindak cepat dan tegas. Padahal semestinya otoritas bergerak agresif menemukan kasus-kasus yang diduga gangguan ginjal lewat fasilitas-fasilitas kesehatan hingga posyandu di seluruh daerah. Masalah pada pernyataan tersebut adalah penanganan pemerintah yang terkesan lamban dan setengah-setengah. Sedangkan solusi yang ditawarkan adalah pemerintah semestinya bergerak agresif menemukan kasus-kasus yang diduga gangguan ginjal itu lewat fasilitas-fasilitas kesehatan hingga posyandu di seluruh daerah untuk menekan kasus gagal ginjal akut ini pada anak. Pernyataan berikutnya yaitu, Badan POM mestinya menegakkan aturan dengan aktif memastikan tidak ada produk yang melanggar ketentuan. Jika melanggar, sanksi tegas mesti dijatuhkan, bukan sekadar menarik obat.
terlebih bila obat itu terbukti menimbulkan kematian. Oleh karena itu, perlu kiranya dibentuk satgas atau ditunjuk juru bicara agar informasi terkait gagal ginjal akut lewat satu pintu dan tidak semakin membingungkan masyarakat. Masalah tersebut adalah tentang sanksi bagi para pelanggar ketentuan, dan solusinya kasus tersebut harus diberi sanksi tegas dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan juga perlunya dibentuk satgas atau juru bicara agar informasi yang diberikan tidak semakin membingungkan masyarakat. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan teks editorial merupakan rangkuman terhadap ide-ide yang terdapat dalam teks editorial. Berikut ini merupakan kesimpulan dari teks editorial tersebut. Oleh karena itu, perlu kiranya dibentuk satgas atau ditunjuk juru bicara agar informasi terkait gagal ginjal akut lewat satu pintu dan tidak semakin membingungkan masyarakat. Bagian ini merupakan kesimpulan karena mencakup keseluruhan isu aktual, fakta, pendapat, argumen, serta saran redaksi dalam satu kalimat yang efektif. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.